Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan ketakutan yang luar biasa setiap kali hendak menyuapkan nasi ke dalam mulut karena membayangkan angka gula darah yang akan melonjak tinggi setelahnya? Rasanya hidup menjadi serba salah dan penuh kecemasan. Mau makan, takut diabetes kambuh, tapi kalau tidak makan badan menjadi lemas, gemetar, dan keringat dingin bercucuran deras membasahi baju. Seringkali Bapak dan Ibu merasa iri melihat orang lain yang bisa makan apa saja dengan bebas, tanpa harus memikirkan komplikasi menakutkan, seperti kaki busuk atau gagal ginjal yang selalu menghantui pikiran setiap malam sebelum tidur. Bayangan mengerikan tentang masa tua yang harus dihabiskan di atas kursi roda atau bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah, seringkali membuat Bapak dan Ibu kehilangan semangat hidup dan merasa putus asa. Rasa haus yang terus-menerus datang mencekik tenggorokan, meskipun sudah minum bergelas-gelas air, serta keinginan buang air kecil yang terus mengganggu tidur nyenyak di malam hari, adalah siksaan fisik yang nyata dan melelahkan. Belum lagi rasa kesemutan dan kebas di ujung-ujung jari kaki yang seolah memberikan sinyal bahwa saraf-saraf di sana mulai rusak, perlahan-lahan dimakan oleh gula yang menumpuk di dalam darah. Banyak dari Bapak dan Ibu yang mungkin sudah mencoba berbagai macam obat-obatan kimia dari dokter. Namun, gula darah sepertinya sangat bandel dan sulit sekali untuk turun ke angka normal yang stabil. Bapak dan Ibu mungkin juga sudah mencoba berbagai macam herbal pahit yang menyiksa lidah. Namun hasilnya belum juga memuaskan dan membuat Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apakah ada cara yang lebih nikmat untuk sembuh? Ketidakpastian ini seringkali membuat stres, padahal stres itu sendiri justru memicu kenaikan gula darah yang semakin memperburuk keadaan kesehatan Bapak dan Ibu secara keseluruhan. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya ada satu bahan makanan yang sangat sederhana, murah meriah, dan pasti ada di setiap dapur rumah tangga Indonesia yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menaklukkan diabetes jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Bahan makanan ini seringkali kita anggap remeh, atau bahkan kita takuti, karena mitos kolesterol yang salah kaprah. Padahal, ia adalah anugerah Tuhan yang menyimpan kunci untuk memperbaiki metabolisme gula di dalam tubuh kita yang sudah mulai rusak. Saya berbicara tentang telur rebus, sebuah makanan super yang jika dimakan dengan teknik khusus yang akan saya ajarkan, bisa menjadi senjata ampuh untuk merontokkan gula darah tinggi. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri, saya seringkali merasa sedih melihat pasien yang datang dengan kondisi komplikasi diabetes yang sudah parah. Mereka datang dengan wajah yang layu kehilangan harapan, tubuh yang kurus kering karena takut makan, dan mata yang mulai rabun karena kerusakan saraf mata akibat gula. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan ilmu yang semoga bisa menjadi jalan kesembuhan dan cahaya harapan baru bagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian. Dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita Bersama, channel kebanggaan keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari yang indah ini, kita masih diberikan nikmat napas, nikmat kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk sembuh dan hidup mandiri tanpa menyusahkan orang lain masih berkobar, menyala terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail rahasia cara makan telur rebus yang bisa bikin diabetes kabur, terburit-berit, dan membuat gula darah Bapak dan Ibu stabil sepanjang hari, saya memohon dengan sangat hormat, rendah hati, dan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar
atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota, atau daerah tempat tinggal, dan kalimat saya siap gula darah normal dan hidup bahagia, agar menjadi doa massal yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu dan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi, dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Ibu Sumiati, seorang nenek berusia 67 tahun yang sangat gemar memasak untuk anak cucunya. Ibu Sumiati adalah tipe wanita Jawa yang sangat ramah dan tidak bisa menolak jika disuguhi makanan manis atau teh manis kental oleh tamu atau kerabatnya. Beliau didiagnosis menderita diabetes tipe 2 sejak 15 tahun yang lalu. Dan selama itu pula hidupnya bagaikan roller coaster. Kadang, gula darahnya turun, namun lebih sering melonjak tinggi, tak terkendali. Puncak keputusasaan Ibu Sumiati terjadi 6 bulan yang lalu, ketika kakinya tersandung batu kecil di halaman rumah, dan luka lecet yang dihasilkannya tidak kunjung kering, malah semakin melebar dan membusuk mengeluarkan bau tidak sedap. Dokter bedah yang menanganinya saat itu sudah memberikan peringatan keras bahwa jika dalam 2 minggu luka itu tidak membaik, maka opsi amputasi atau pemotongan kaki harus diambil demi menyelamatkan nyawanya dari infeksi yang menyebar ke darah. Ibu Sumiati datang ke ruang praktik saya dengan didorong di kursi roda, wajahnya basah oleh air mata, dan tangannya gemetar memegang hasil laboratorium yang menunjukkan gula darah sewaktunya menembus angka 450. Beliau berkata dengan suara yang parau dan menyayat hati saya, "Dokter, tolonglah saya. Saya tidak mau mati dengan tubuh yang tidak utuh. Saya masih ingin melihat cucu bungsu saya menikah, dan saya ingin bisa sholat berdiri lagi seperti dulu." Mendengar permohonan itu, hati saya bergetar hebat, dan saya menyadari bahwa obat kimia saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan kakinya. Jika pola makannya tidak diubah secara radikal dan cerdas, saya kemudian menyarankan Ibu Sumiati untuk melakukan satu perubahan sederhana, namun krusial dalam menu sarapannya, yaitu mengganti nasi uduk atau bubur ayamnya dengan 2 butir telur rebus yang dimakan dengan cara khusus yang akan saya jelaskan nanti. Kisah Ibu Sumiati ini sejatinya adalah cerminan dari jutaan lansia di Indonesia yang terjebak dalam mitos bahwa makan enak itu harus nasi yang banyak dan manis yang legit, tanpa menyadari bahaya yang mengintai di balik kenikmatan sesaat itu. Beliau nyaris saja kehilangan kakinya. Namun, berkat kedisiplinan beliau menerapkan terapi telur rebus ini, gula darahnya berangsur turun stabil di angka 130-an. Dan luka di kakinya perlahan mengering dan menutup sempurna tanpa perlu operasi. Pengalaman Ibu Sumiati mengajarkan kita semua bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan alam telah menyediakan obat terbaik dalam bentuk makanan sehari-hari yang sering kita lupakan khasiatnya. Untuk memahami secara mendalam mengapa sebutir telur rebus bisa memiliki kekuatan magis untuk menurunkan gula darah yang membandel. Mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa istilah medis yang membingungkan. Bayangkan tubuh Bapak dan Ibu seperti sebuah jalan raya yang sangat padat di jam sibuk, di mana mobil-mobil yang melintas itu adalah gula atau glukosa yang berasal dari makanan yang kita makan, seperti nasi, roti, atau mie. Agar lalu lintas lancar dan tidak macet,
mobil-mobil ini harus masuk ke dalam garasi-garasi rumah di pinggir jalan, yang dalam tubuh kita disebut sebagai sel-sel tubuh, untuk digunakan sebagai energi. Pintu garasi rama-rama tersebut memiliki kunci otomatis yang disebut insulin, yang diproduksi oleh organ bernama pankreas, yang bertugas membuka pintu agar gula bisa masuk dan jalan raya darah menjadi lengang kembali. Pada penderita diabetes, kunci insulin ini sudah rusak, atau pintu garasinya macet dan berkarat karena terlalu sering dipaksa buka tutup akibat kita terlalu sering makan manis dan karbohidrat. Akibatnya, mobil-mobil gula itu tidak bisa masuk ke garasi dan menumpuk macet total di jalan raya darah, menyebabkan banjir gula yang merusak aspal jalan dan menabrak organ-organ penting lainnya. Disinilah peran telur rebus masuk sebagai pahlawan penyelamat lalu lintas. Karena telur rebus adalah sumber protein dan lemak sehat yang sangat unik dan berbeda dari karbohidrat. Ketika bapak dan ibu memakan telur rebus, ia tidak berubah menjadi mobil gula yang memadati jalan, melainkan ia bertindak seperti polisi lalu lintas yang mengatur kecepatan mobil-mobil gula lainnya. Protein dalam telur membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna oleh lambung, sehingga ia memberikan efek kenyang yang panjang dan menahan laju penyerapan gula dari makanan lain agar tidak menyerbu masuk ke darah secara bersamaan. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan makan yang salah kaprah yang selama ini kita lakukan dan menjadi biang kerok utama lonjakan gula darah di pagi hari yang membuat diabetes semakin parah? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan oleh hampir semua masyarakat Indonesia adalah sarapan dengan karbohidrat sederhana yang sangat tinggi indeks glikemiknya. Kita terbiasa makan bubur ayam yang berasnya sudah hancur lebur jadi gula, nasi uduk yang gurih, namun penuh santan dan nasi, atau roti manis dengan selai yang tebal sebagai menu pembuka hari. Makanan-makanan seperti ini ibarat menyiramkan bensin ke dalam api, karena mereka sangat cepat dicerna dan langsung menaikkan gula darah dalam hitungan menit setelah ditelan, memaksa pankreas bekerja keras di pagi hari yang seharusnya tenang. Saya teringat pada Bapak Budi, pasien saya yang lain, yang selalu merasa lemas dan mengantuk jam 10 pagi, padahal baru saja sarapan nasi goreng porsi besar jam 7 pagi. Beliau tidak menyadari bahwa rasa kantuk itu adalah tanda bahwa tubuhnya sedang mengalami crash atau kejatuhan gula darah drastis setelah lonjakan tinggi akibat sarapan karbohidratnya yang berlebihan. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap remeh adalah kebiasaan meminum teh manis atau kopi susu kental manis sebagai teman sarapan pagi. Banyak lansia yang merasa belum melek kalau belum kena gula di pagi hari. Padahal, cairan gula adalah bentuk gula yang paling jahat dan paling cepat diserap oleh tubuh karena tidak perlu dicerna lagi. Meminum teh manis di pagi hari saat perut kosong sama saja dengan menembakkan peluru gula langsung ke pembuluh darah yang akan merusak dinding pembuluh darah dan memicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Poin bahaya yang ketiga adalah ketakutan berlebihan terhadap lemak dan kolesterol sehingga menghindari kuning telur dan hanya memakan putihnya saja atau malah menghindari telur sama sekali. Padahal, kuning telur mengandung nutrisi penting seperti kolin dan lutein yang sangat dibutuhkan oleh otak dan mata lansia, serta lemak sehat yang justru membantu menstabilkan gula darah. Menghindari kuning telur justru membuat bapak dan ibu kehilangan manfaat rasa kenyang, sehingga bapak dan ibu akan cepat lapar lagi dan akhirnya mencari camilan biskuit atau kerupuk yang justru jauh lebih berbahaya bagi diabetes. Bahaya keempat yang juga sangat krusial dan sering menjadi jebakan adalah cara memasak telur yang salah, yaitu dengan menggorengnya menggunakan minyak sayur yang sudah dipakai berulang kali atau minyak jelantah. Telur ceplok atau dadar yang digoreng dengan minyak yang buruk akan berubah dari makanan sehat menjadi bom peradangan yang menyumbat pembuluh darah jantung. Kalori dari minyak goreng juga akan melipat gandakan energi yang masuk, yang jika tidak dibakar dengan olahraga, akan menumpuk menjadi lemak perut buncit, yang merupakan sarang resistensi insulin. Setelah kita menyadari betapa banyaknya kesalahan dalam pola makan kita sehari-hari
yang memicu diabetes. Kabar gembiranya adalah ada solusi yang sangat mudah, murah, dan bisa diterapkan mulai besok pagi. Metode ini bukan sekadar makan telur biasa, tetapi ada aturan mainnya agar khasiatnya benar-benar terasa menekan gula darah hingga ke titik normal. Langkah pertama dalam metode ini adalah memilih telur yang berkualitas baik. Bisa telur ayam kampung yang lebih alami, atau telur ayam negeri yang segar. Pastikan cangkangnya bersih dan tidak retak. Cucilah telur dengan air mengalir sebelum direbus untuk menghilangkan kotoran yang mungkin menempel di kulitnya, agar tidak mencemari air rebusan atau tangan kita. Masukkan telur ke dalam panci berisi air dingin hingga terendam seluruhnya. Jangan memasukkan telur ke dalam air yang sudah mendidih, agar cangkangnya tidak pecah karena perubahan suhu mendadak. Langkah kedua adalah proses perebusan yang tepat. Nyalakan api sedang dan biarkan air mendidih. Setelah mendidih, biarkan selama tepat 8 hingga 10 menit. Jangan lebih dari itu. Perebusan yang terlalu lama hingga kuning telur berwarna kehijauan menandakan terbentuknya zat besi sulfida yang sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut kembung pada lansia yang pencernaannya sensitif. Kita menginginkan telur yang matang sempurna, namun kuningnya masih berwarna oranye cerah dan lembut, creamy saat digigit. Karena tekstur ini paling mudah dicerna dan nutrisinya masih utuh terjaga. Langkah ketiga, dan ini adalah rahasia kuncinya. Makanlah 1 atau 2 butir telur rebus ini sebagai menu sarapan utama Bapak dan Ibu, menggantikan nasi uduk, bubur, atau roti yang biasa dimakan. Jika Bapak dan Ibu merasa belum kenyang tanpa nasi, boleh makan nasi, tapi ukurannya dikurangi drastis menjadi hanya 2 atau 3 sendok makan saja. Dan wajib dimakan setelah telur rebus habis masuk ke perut. Prinsipnya adalah protein didahulukan. Biarkan telur melapisi lambung Bapak dan Ibu terlebih dahulu, sehingga ketika nasi masuk, penyerapannya akan diperlambat oleh protein telur tadi. Langkah keempat, tambahkan sedikit bumbu ajaib pada telur rebus Bapak dan Ibu untuk meningkatkan khasiatnya, yaitu taburkan sedikit lada hitam bubuk, atau bisa juga ditambahkan irisan bawang merah mentah, jika suka. Lada hitam mengandung piperin yang meningkatkan penyerapan nutrisi dan metabolisme, sedangkan bawang merah memiliki sifat anti-diabetes alami yang membantu menurunkan gula darah. Hindari penggunaan kecap manis yang berlebihan, karena kecap manis itu sendiri adalah gula cair yang sangat pekat. Ganti dengan sedikit garam laut atau kecap asin. Jika ingin rasa gurih, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mempraktekkan sarapan telur rebus ini setiap pagi, secara rutin selama minimal 14 hari bercerai to rate, tanpa jeda untuk melihat perbedaannya. Rasakan bagaimana tubuh Bapak dan Ibu merespon. Biasanya, di hari ketiga atau keempat, rasa kantuk di jam 10 pagi akan hilang. Badan terasa lebih bertenaga, dan keinginan mengemil makanan manis akan berkurang drastis. Ini terjadi karena gula darah Bapak dan Ibu menjadi stabil. Tidak ada lonjakan dan tidak ada penurunan drastis yang memicu rasa lapar palsu atau craving gula. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan protes. "Dok, apa saya tidak bosan makan telur rebus setiap hari? Apa kolesterol saya tidak naik?" Salah satunya adalah Ibu Sumiati, yang tadi saya ceritakan di awal. Saya jelaskan kepada beliau bahwa kolesterol dalam makanan tidak serta-merta menaikkan kolesterol darah secara jahat. Justru gula yang berlebihlah yang diubah tubuh menjadi kolesterol jahat. Untuk mengatasi rasa bosan, saya sarankan variasi seperti membuat salad telur dengan irisan timun dan tomat, atau telur rebus yang dihancurkan, dicampur dengan sedikit minyak zaitun dan alpukat. Keajaiban yang dinanti akhirnya terjadi pada minggu kedua Ibu Sumiati menjalani diet telur rebus ini dengan disiplin tinggi dan doa yang tak putus. Saat kontrol rutin, beliau datang dengan senyum yang merekah lebar. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan cerah, tidak lagi pucat dan lesu, seperti mayat hidup. Ketika perawat mengecek gula darah puasanya, angkanya turun cantik di angka 115, dan gula darah 2 jam setelah makannya pun stabil di angka 140. Sebuah pencapaian yang luar biasa.
Bagi penderita diabetes menahun, selain ampuh menurunkan dan menstabilkan gula darah, rutin sarapan telur rebus ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang sangat berharga bagi tubuh lansia yang mulai rapuh. Manfaat pertama adalah menjaga massa otot agar tidak menyusut atau sarkopenia. Karena telur mengandung protein berkualitas tinggi yang sangat mudah diserap tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Otot yang kuat sangat penting bagi lansia agar tetap bisa berjalan tegak, tidak mudah jatuh, dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Manfaat kedua adalah menyehatkan mata dan mencegah katarak serta degenerasi makula berkat kandungan lutein dan zeaxanthin yang tinggi di dalam kuning telur. Kedua zat ini bertindak sebagai kacamata surya alami yang melindungi retina mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet dan cahaya biru, menjaga penglihatan bapak dan ibu tetap tajam di usia senja. Bapak dan ibu akan merasakan pandangan yang lebih jernih dan tidak mudah silau saat melihat cahaya terang. Manfaat ketiga adalah meningkatkan fungsi otak dan memori, mencegah kepikunan atau demensia, karena telur kaya akan choline yang merupakan bahan baku pembentuk sel otak dan neurotransmitter. Dengan rutin makan telur, bapak dan ibu akan merasa pikiran lebih jernih, tidak mudah lupa menaruh kacamata atau kunci, dan lebih fokus saat diajak berbicara oleh anak cucu. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental, agar kita tetap nyambung dan bijaksana di hari tua. Manfaat keempat adalah membantu program penurunan berat badan bagi lansia yang mengalami obesitas, karena telur memberikan rasa kenyang yang sangat lama. Dengan merasa kenyang lebih lama, bapak dan ibu tidak akan tergoda untuk ngemil kerupuk, gorengan, atau kue-kue manis di antara jam makan, sehingga asupan kalori harian berkurang dengan sendirinya tanpa rasa lapar yang menyiksa. Berat badan yang ideal akan sangat membantu meringankan kerja insulin dan menurunkan gula darah secara alami. Manfaat kelima adalah memelihara kesehatan jantung. Bertentangan dengan mitos lama, telur yang dikonsumsi dengan benar justru meningkatkan partikel kolesterol HDL atau kolesterol baik yang berfungsi membersihkan pembuluh darah, asalkan tidak digoreng dengan minyak jelantah dan tidak dimakan bersama makanan tinggi lemak jenuh lainnya. Telur adalah sahabat jantung yang aman. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu. Peringatan pertama, bagi bapak dan ibu yang sudah memiliki diagnosis gagal ginjal tahap lanjut stage 4 atau 5 yang sudah diharuskan membatasi protein, mohon konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat mengenai jumlah telur yang boleh dikonsumsi. Ginjal yang sudah sangat lemah mungkin tidak mampu membuang sisa metabolisme protein dengan baik, sehingga perlu pengaturan porsi yang ketat. Peringatan kedua, bagi sebagian kecil, orang yang memiliki alergi terhadap telur, yang biasanya ditandai dengan gatal-gatal, ruam merah di kulit, atau mual setelah makan telur, tentu metode ini tidak disarankan. Bapak dan ibu bisa mengganti sumber proteinnya dengan ikan rebus, pepes tahu, atau tempe bacem, yang tidak terlalu manis sebagai alternatif sarapan sehat. Dengarkan selalu respon tubuh. Jika merasa tidak nyaman, segera hentikan dan cari alternatif lain. Peringatan ketiga, jangan memakan telur rebus yang sudah disimpan terlalu lama di suhu ruang atau yang cangkangnya sudah retak sebelum direbus, karena berisiko terkontaminasi bakteri salmonella yang bisa menyebabkan diare dan infeksi usus. Selalu masak telur hingga matang sempurna bagi lansia. Hindari makan telur setengah matang yang terlalu encer, karena sistem kekebalan tubuh lansia tidak sekuat anak muda dalam melawan bakteri. Kebersihan dan keamanan pangan adalah prioritas utama. Selain mengubah sarapan, saya juga menyarankan bapak dan ibu untuk tetap aktif bergerak setiap hari, seperti jalan kaki santai keliling kompleks, atau senam lansia di halaman rumah. Gerakan otot akan membantu membakar gula di dalam darah menjadi energi, sehingga kerja telur rebus dalam mengontrol gula darah akan semakin maksimal. Jangan biarkan tubuh diam terlalu lama di kursi goyang, karena diam adalah teman baik penyakit diabetes. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam keberhasilan metode ini.
sampaikan kepada anak atau pasangan untuk tidak lagi membelikan bubur ayam atau roti manis di pagi hari. Mintalah mereka untuk menyediakan stok telur segar di kulkas dan membantu merebuskannya jika bapak dan ibu sedang tidak sempat. Jadikan sarapan telur rebus ini sebagai kebiasaan baru keluarga, karena mencegah diabetes pada anak cucu juga sama pentingnya dengan mengobati diabetes pada diri sendiri. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah jangan pernah menghentikan obat dokter secara sepihak tanpa berkonsultasi. Meskipun gula darah bapak dan ibu sudah mulai turun dengan metode ini, obat dokter dan pola makan sehat adalah dua sayap yang saling melengkapi untuk menerbangkan bapak dan ibu menuju kesehatan yang optimal. Biarkan dokter, bapak dan ibu yang memutuskan kapan dosis obat bisa dikurangi atau dihentikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati bapak dan ibu sekalian. Diabetes bukanlah akhir dari segalanya, dan gula darah tinggi bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dengan kembali ke makanan alami yang sederhana seperti telur rebus dan meninggalkan kebiasaan sarapan karbohidrat tinggi, bapak dan ibu bisa merebut kembali kendali atas kesehatan tubuh sendiri. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Apakah ingin terus menjadi budak gula yang hidup dalam ketakutan akan komplikasi, atau menjadi pemenang yang menikmati masa tua dengan tubuh bugar dan gula darah normal? Saya sangat berharap bapak dan ibu memilih jalan cerdas ini, demi senyum bahagia orang-orang tercinta yang masih ingin melihat bapak dan ibu sehat walafiat. 2 butir telur rebus besok pagi bisa menjadi awal dari lembaran baru kehidupan yang lebih manis tanpa gula darah yang tinggi. Oleh karena itu, saya mengajak bapak dan ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan pensiunan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang berjuang melawan diabetes. Jangan biarkan ilmu sederhana namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di bapak dan ibu saja. Karena satu kali klik tombol share dari jari, bapak dan ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang putus asa. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus, rendah hati, dan penuh harap. Bagi bapak dan ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar bapak dan ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya pada video selanjutnya yang tak kalah menarik dan dinanti-nanti. Insya Allah, saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi nyeri pinggang belakang yang sering dikira saraf kejepit. Padahal, masalah ginjal hanya dengan menggunakan ramuan daun yang tumbuh liar di pekarangan. Topik yang sangat penting karena banyak lansia yang salah kaprah memijat pinggang yang sakit, padahal itu berbahaya. Jadi pastikan bapak dan ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa dengan tulus agar setiap bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman dan fisik, serta gula darah yang stabil. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah bapak dan ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata dari saya, rebus telurmu, kendalikan gulamu, dan nikmati hidup sehat,
tanpa diabetes yang menghantui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.